Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali pagi hari ini kami kembali menjumpai Anda dalam program Renungan Pagi. Saya berdoa dari tempat ini dimanapun Anda berada, supaya pagi hari ini Anda semua diberkati oleh Tuhan secara ajaib. Yuk kita siapkan hati kita untuk kita belajar firman Allah pagi hari ini. Saya berdoa dimanapun Anda berada, you will be blessed by the word this morning. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk apa yang Tuhan sudah lakukan dalam seluruh kehidupan kami. Pagi hari ini kami buka hati kami untuk kami belajar kebenaran firman-Mu. Berbicaralah di tengah-tengah kami melalui renungan pagi yang kami belajar pagi hari ini. Kami semua boleh dikuatkan, diingatkan untuk kami tetap ada di jalan-jalan-Mu. Roh Kudus, pakai hamba-Mu dalam segala keterbatasan hamba, biar hamba bisa menyampaikan tepat seperti apa yang Kau mau. Dan Roh Kudus tuntun kami, berikan revelation wisdom kepada hamba-Mu dan kami semua yang mendengar, supaya kami bisa dikuatkan, diberkati melalui kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Para malaikat orang kudus, lakukan bagian kalian, bekerjalah, layani semua umat Tuhan dimanapun mereka berada, supaya mereka boleh mengalami Kristus secara nyata. Kami kembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan buat Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat pagi Bapak Ibu semua yang terkasih dalam Tuhan dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kita mengajak Anda untuk sama-sama belajar dari kitab Yeremia pasal yang ke-17, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Kalau saudara pelajari perikop ini, judulnya adalah pergumulan Nabi oleh karena bangsa yang berdosa. Nah, tetapi saudara, pagi hari ini saya mengajak Anda untuk kita belajar sama-sama. Saya mengambil sebuah sebuah ayat yang luar biasa memberkati hidup saya, yaitu di ayat yang kelima. Saya akan lebih fokus dengan ayat yang kelima, di mana ayat ini berkata, beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Dan seterusnya. Lalu ayat yang ke-7 juga bicara mengenai diberkatilah. Ini kebalikan daripada yang pertama. Orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan kepada Tuhan, dan ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah saudara, saya berdoa supaya pagi hari ini melalui renungan firman Tuhan ini Anda melihat ada dua tipe manusia. Yang pertama yang mengandalkan kekuatannya, dan yang kedua mengandalkan Tuhan. Nah kita akan belajar, dan saya memberi judul renungan pagi hari ini adalah mengandalkan Tuhan. Bagaimana Anda dan saya bisa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita selalu punya dua pilihan ketika kita menghadapi tantangan. Ketika kita menghadapi kehidupan, ada dua pilihan. Kita mau dengan kekuatan kita mengandalkan diri kita, atau kita mengandalkan Tuhan. Dan itu adalah pilihan bebas dalam kehidupan kita. Tapi saya mengajak Anda pagi hari ini melalui renungan pagi untuk kita belajar mengandalkan Tuhan. Karena saya percaya diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, dan sebaliknya terkutuk orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Nah, saya mau mengajak Anda belajar beberapa poin penting dari ayat-ayat ini. Yang pertama, saya mengajak Anda untuk kita mengerti what is definition, pengertian daripada mengandalkan Tuhan. Nah, buat saya secara pribadi ketika saya merenungkan ayat ini, saya mau ada di golongan orang-orang yang mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan saya. Of course kita punya kekuatan, kita punya kemampuan, kita punya skill, kita mungkin diberikan Tuhan keahlian. Tapi sekali lagi, seahli apapun kita, waktu kita mengerjakan sesuatu dengan mengandalkan kekuatan manusia, maka semuanya sia-sia. Sebaliknya, seberapapun kekuatan kita, mungkin tidak seberapa kekuatan kita, semua power kuasa kita, tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, Alkitab berkata dalam kelemahanlah justru kuasa Tuhan jadi sempurna dalam kehidupan kita. So yuk kita belajar sama-sama untuk mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Nah kalau kita pelajari pengertian mengandalkan Tuhan, itu artinya kita menaruh kepercayaan, menaruh keyakinan kita kepadanya dalam setiap aspek kehidupan kita, baik dalam keadaan baik maupun dalam keadaan buruk, baik keadaan yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan, baik dalam keadaan yang enak, keadaan yang di atas maupun yang di bawah. Dalam artian saudara, mengandalkan Tuhan artinya kita menaruh seluruh kepercayaan kita, keyakinan kita dalam setiap aspek hidup ini kepada Tuhan, saudara. Nah,
pertanyaan kedua, setelah kita mengerti dari pengertian mengandalkan Tuhan, lalu mengapa kita harus mengandalkan Tuhan? Ini menjadi sebuah perenungan. Why? Kenapa kita harus mengandalkan Tuhan? Karena saya percaya yang pertama, karena Tuhan adalah sumber kekuatan. Saya percaya dalam menghadapi kehidupan ini, kadang-kadang kita kehilangan kekuatan. Kadang-kadang kita bisa capek, kadang-kadang kita bisa letih, kita bisa lesu. Kita mengalami yang namanya mungkin kejenuhan dalam kehidupan kita. Kita butuh refresh, kita butuh kekuatan. Dan saya percaya Dia adalah sumber segala sesuatu. Itu sebabnya the reason kenapa kita harus mengandalkan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita. Karena Dia semuanya, Dia sumber segala sesuatu. Dia sumber kehidupan, Dia sumber kemenangan, Dia sumber kekuatan. Dia bisa buka jalan waktu tiada jalan. God always make a way ketika tidak ada jalan. Dia dikatakan waymaker, miracle worker, promise keeper, dan Dia adalah segala-galanya. That's the reason kenapa kita harus mengandalkan Tuhan, karena Dia jalan keluar. Waktu kita menghadapi jalan buntu dan kita nggak tahu apa yang mesti kita lakukan, datang kepada Tuhan. Bahkan Dia berkata, marilah datang kepadaku semua engkau yang letih, lesu, berbeban berat. Aku akan memberi kekuatan, kelegaan kepadamu. Itu sebabnya alasan yang kuat. Kenapa kita harus mengandalkan Tuhan? Karena Dia adalah sumber segala sesuatu. Dia memberi kekuatan, Dia memberi penghiburan kalau kita sedang butuh penghiburan. Dia memberi jalan keluar ketika kita membutuhkan jalan keluar. Dia adalah sebagai penyembuh ketika kita membutuhkan kesembuhan. Dia sebagai master of breakthrough ketika kita membutuhkan terobosan. Dan Dia sumber segala-galanya. Jadi saudara, saya yakin dan percaya kenapa kita harus mengandalkan Tuhan, karena Dia sumber segalanya. Dan saya percaya kita semua mengaminkan akan ayat ini, akan firman ini, bahwa Tuhan adalah segala sesuatu. Dia adalah jalan, dan Dia juga adalah jalan keluar bagi kita semua. Yang percaya katakan amin. Yang ketiga, saudara, kita akan belajar sama-sama apa sih tantangannya. What is the challenge? Apa sih tantangan dalam mengandalkan Tuhan? Saudara, jangan pikir mengandalkan Tuhan itu jalannya mulus terus. Ada tantangan ketika kita mulai mengandalkan Tuhan. Dalam kehidupan banyak orang Kristen, banyak yang mengatakan, pastor, saya ngandali Tuhan. Tapi di tengah jalan mereka akhirnya mengandalkan manusia. Mereka mengandalkan Tuhan, awalnya memulai segala sesuatu, tapi di tengah jalan mereka beralih, mereka memalingkan diri, mereka mulai mengandalkan kekuatan manusia, mereka mulai mengandalkan orang lain, mereka mengandalkan Tuhan di awal, tapi ketika mereka menghadapi masalah yang begitu berat, mereka mulai beralih untuk mengandalkan yang lain. Salah satu tantangan terbesar ketika kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, ketika kita menghadapi yang namanya keraguan dan kekhawatiran dan ketidakpastian, saudara. Saya percaya tantangan terbesar yang kita hadapi ketika kita mengandalkan Tuhan adalah ketika kita melihat ketidakpastian. Saudara, kita berkata amin, yes, percaya, tapi kita belum melihat, saudara. Sama halnya ketika saudara bangsa Israel dikasih kepercayaan seperti Abraham pergi keluar dari sanak famili mau pada negeri yang akan kuberikan. Abraham belum tahu negerinya di mana, tempatnya di mana, dan kita akan menghadapi yang namanya ketidakpastian, keraguan-raguan. Saudara, Anda pelajari bagaimana ketika Tuhan berfirman kepada Abraham, Sarah mulai ragu, akhirnya mengambil Hagar, saudara, untuk dijadikan istri daripada Abraham. Karena dia mulai ragu, dia percaya bahwa Tuhan berjanji akan memberikan keturunan kepada mereka, tapi tidak datang-datang. Ketika mereka menanti sebuah harapan tapi belum kunjung datang, seringkali orang bisa berubah, saudara, dan tidak lagi mengandalkan Tuhan. Tapi bersyukur sama Tuhan, saudara, bahwa kita melihat pelajaran-pelajaran, ada begitu banyak tokoh di Alkitab, sekalipun mereka mengalami tantangan, mereka tetap mengandalkan Tuhan. Abraham tetap mengandalkan Tuhan, karena Alkitab berkata, Abraham tetap yakin dan percaya, sekalipun kondisinya sudah tua dan Sarah mati haid, terhadap janji Tuhan dia tidak ragu. Bahkan Alkitab mencatat, dia memperkuat kepercayaannya kepada Tuhan. Dan Tuhan memperhitungkan itu sebagai sebuah kebenaran. Ada hal yang menarik dari ayat ini, dikatakan hal itu diperhitungkan sebagai sebuah kebenaran, bukan cuma ditunjukkan kepada Abraham, tapi buat kita yang percaya ketika kita menghadapi yang namanya ketidakpastian. Saya tahu dalam menanti janji Tuhan, ada begitu banyak hal-hal yang kita ragu, kita khawatir, kita merasa bahwa kok kalau Tuhan janji kok sampai hari ini aku belum dapat janji itu. Tuhan ngomong tapi kok belum digenapi sampai hari ini.
Mungkin beberapa Anda dinubuatkan, mungkin Anda dapat mimpi, dapat pernyataan tentang begitu banyak janji Tuhan dalam hidup Anda. But the end of the day, dalam perjalanan Anda nggak melihat itu jadi nyata. Anda nggak melihat itu jadi kenyataan. Sehingga mulai muncul kekhawatiran, muncul keraguan-raguan, muncul ketika Anda menghadapi semua ketidakpastian. Kita mulai meragukan Tuhan. Jangan-jangan Tuhan lupa. Jangan-jangan Tuhan nggak ingat dengan janji kita. Padahal Alkitab menyatakan bahwa janji Tuhan itu janji yang murni seperti perak dileburkan beberapa kali, saudara. Dan dia adalah Allah ya dan amin. Kalau dia berjanji, dia pasti akan melakukannya. Tapi saya tahu, saudara, bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan atas janjinya, mengandalkan Tuhan akan masa depan kita, mengandalkan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita, kita nggak berjalan mulus semuanya. Ada tantangan. Dan tantangan yang terbesar adalah ketika kita menghadapi yang namanya ketidakpastian, keraguan-raguan, dan kekhawatiran. Ingat, saya cuma berpesan satu. Kita harus membuat kepercayaan kita, iman kita lebih besar dari semua kekhawatiran kita. Kalau imanmu lebih besar dari kekhawatiranmu, maka saya percaya janji Tuhan ya dan amin. Tapi kalau kekhawatiranmu, keraguanmu lebih besar dari imanmu, maka yang jadi adalah ketidakpastian itu, maka benar-benar terjadi dalam kehidupanmu. Saya yakin dan percaya janji Tuhan ya dan amin dan pasti. Kalau dia berjanji, dia pasti akan menggenapi. Allah punya banyak cara untuk menggenapi janjinya, dengan cara yang masuk akal, dengan cara yang kita bisa mengerti, dengan cara yang sulit untuk dimengerti, bahkan tidak bisa dimengerti. Yang saya tahu cuma satu, sekalipun dia sulit untuk dimengerti, tapi dia bisa sangat dipercaya. Percayakan dirimu, percayakan semua kehidupanmu, andalkan dia sepenuhnya. Karena saya yakin dan percaya, di dalam nama Yesus, semua janji Tuhan dalam hidupmu pasti akan digenapi. Saya berdoa dari tempat ini, semua janji Tuhan, semua apa yang Tuhan janjikan dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam pelayananmu, dalam nama Tuhan Yesus akan digenapi. Karena dia adalah Allah yang pasti, saudara. Tidak boleh ada ketidakpastian, tidak boleh ada keraguan, tidak boleh ada kekhawatiran. Yang ada hanya kepastian di dalam Tuhan. Selama kamu mengandalkan Tuhan, Alkitab mencatat, saudara, ingat baik-baik ayat 5, terkutuk orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Kita diumpamakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, tidak mengalami panas terik, daunnya tetap hijau, tidak khawatir masa tahun kekeringan, tidak berhenti menghasilkan buah, saudara. Saya yakin dan percaya ini akan menjadi bagian saudara yang percaya, katakan amin. Bagian yang terakhir lalu saya akan tutup. Dalam hal apa saja kita harus mengandalkan Tuhan? Of course, dalam kehidupan sehari-hari, baik spiritual maupun jasmani, dalam keluarga, dalam pekerjaan, terutama dalam pengambilan keputusan-keputusan penting. Mungkin waktu Anda SMA mau melanjutkan kuliah, mengambil sebuah keputusan yang tepat, kuliah keluar kota, keluar negeri, atau stay di tempat Anda, itu adalah keputusan-keputusan yang penting dalam hidup Anda. Andalkan Tuhan, tanya Tuhan, dan minta petunjuk Tuhan. Anda mau menikah, Anda mau menjalin hubungan dengan seseorang, itu adalah keputusan yang penting dalam hidup Anda. Andalkan Tuhan dan berdoa sama Tuhan. Dalam setiap situasi yang sulit, situasi yang sukar, ketika dalam proses, dalam membangun hubungan, dalam semua, intinya saya sampaikan, dalam hal apa kita harus mengandalkan Tuhan? Saya mau katakan dalam semua hal dalam kehidupan kita. Seluruh aspek hidup kita, jasmani, rohani, pekerjaan, pelayanan, bahkan personality kita, hubungan kita dengan Tuhan dan dengan sesama, semua aspek dalam hidup Anda, andalkan Tuhan sepenuhnya. Dan saya percaya God will bless you. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini firman-Mu mengajar kami, untuk kami mengandalkan Tuhan. Biar hari ini kami membuat sebuah keputusan dalam hidup kami untuk tidak mengandalkan kekuatan kami, mengandalkan kekuatan manusia. Karena kami tahu manusia terbatas, kami terbatas. Tapi kami bersyukur kami punya Tuhan yang tidak terbatas. Dan kami mau mengandalkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kami, baik spiritual maupun jasmani. Kami mau andalkan Kau, biar Kau berjalan bersama kami. Pagi hari ini sebelum kami melakukan aktivitas kami, biar kami terus nantiasa berjalan bersama-Mu. Aku berdoa memberkati setiap umat-Mu yang setia merenungkan firman Allah dalam renungan pagi ini. Kami berdoa dimanapun mereka berada, will be blessed by the Lord. Berkati keluarga mereka,
berkati pekerjaan mereka, pelayanan mereka, kehidupan mereka. In the name of Jesus, be blessed, be blessed, be blessed. Terima kasih Tuhan, yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan, yang mengalami beban berat Tuhan angkat, dan Tuhan kasih jalan keluar di dalam nama Yesus. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. I just remind you, sebelum kita memulai hari ini, andalkan Tuhan, berjalan bersama Tuhan. God bless you. Sampai ketemu dalam renungan pagi berikutnya. God bless you.